sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan tertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan terhadap penegakan hukum. Teknis dan taktik kita ketika berhadapan untuk mendatangi TKP mungkin hampir sama di kita, di wilayah yang lain juga, yaitu kalau berhadapan dengan senjata api, otomatis kita sebelum bergerak kita udah menyiapkan baik body pass, kemudian kita juga mendatangi TKP tersebut. Kita sering kalau sudah terjadi kita mengajak juga dari tim Inapis, nah untuk melakukan olah TKP, membantu kita di sana. Kita mencari nanti di sana yang pasti pertama sekali kalau bentuknya senjata api mungkin selongsong, kemudian kalau dapat proyektil. Nah, apa saja yang ada di TKP itu yang berhubungan dan tidak pidana, sekecil apapun barang-barang itu pasti berguna sekali buat kita. Seperti kasus kadang terjadi di perbukitan semacam, ataupun mereka menggunakan sebo, kadang sebo yang tertinggal, kita perlu cari itu. Dan salah satu untuk mudah untuk mengungkap. Menyangkut itu juga selain kasus kontingensi tadi, juga ada kasus seperti street crime, itu kejahatan jalanan. Nah, ini juga masuk premanisme, kita tangani di sana. Dan like spesialis khususnya di wilayah hukum Polda Aceh, mungkin untuk wilayah Polda lain ini tidak ada seperti kanun. Jadi menangani judi di sini. Judi kalau di wilayah lain kan pasal yang kita terapkan itu 303, di Aceh tidak. Kita menerapkan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Nah, sedangkan ada hukum acara jinayatnya. Kalau di luar itu namanya kita berlaku ke KUHAP. Di sini tidak hukum acara jinayat. Dia di sana di Kanun nomor 7 2013 kita melakukan berkoordinasi dengan jaksa, kemudian Mahkamah Syariah di sini. Walaupun itu judinya online. Judinya kan kadang-kadang kita dapat seperti chip domino itu kan online. Itu kita menerapkan kanun di sini. Eksekusi yang terakhir itu dicambuk. Kita melakukan memang penahanan, masa penahanan dikurangi dengan masa cambuk nanti. Menyangkut dengan tahun 2023 yang menjelang tahun politik, ini kami juga sudah memapping wilayah-wilayah yang potensi akan terjadi potensi konflik ataupun tindak pidana menjelang pileg dan pilpres nanti. Kami sudah mapping dari awal, kita sudah siap nanti bergerak. Peralatan kita juga didukung cukup bagus, peralatan saat ini untuk tim Jatanras ini. Kemarin juga anggota saya juga pelatihan lagi di Jakarta, membawa pulang alat yang cukup bagus. Di antara dari sana itu alat pendobrak pintu segala macam, itu dengan kapasitas pintu besi pun itu bisa kita buka. Sudah ada alat hidroliknya itu. Jadi kita luar biasa, alat mengungkap kasus juga cukup canggih. Mungkin saya nggak memaparkan teknis dan taktik mengungkap itu, mungkin salah satu teknis kami di lapangan, kita di lapangan, mungkin teman-teman wilayah Polda lain juga sama. Karena kita juga waktu pelatihan itu di sana, anggota saya juga bergabung dengan teman-teman yang ada di Polda lain. Yang paling penting juga kerjasama dengan stakeholder yang lain, kemudian dengan masyarakat juga intent berhubungan dengan tokoh-tokoh yang bisa menjadikan membantu kita saat ini dalam melaksanakan tugas di kepolisian, khususnya di Reserse Kriminal Umum Jatanras. Yang Jatanras jelas singkatannya adalah kejahatan kekerasan. Kita harus siap to serve and to protect, untuk pelayanan dan untuk melindungi masyarakat. Ini kami semboyan-semboyan yang kami gunakan di sini udah luar biasa. Juga salah satu juga dalam hal crime hunter kita, memburu kejahatan yang ada di wilayah kita ini, kita maksimalkan, kita latihan, kita melakukan gladi-gladi, melakukan seperti bentuk coaching klinik terhadap anggota-anggota lapangan. Kita tiap minggu kita melakukan briefing teknis dan taktik untuk melakukan cara mengungkap kasus yang ada di wilayah kita. Kemudian ini tambahan di kami ini, tadi sudah saya sampaikan dengan kanun yang ada, namun kita menggunakan, karena anggota dibekalin semua dengan senjata api. Kita ada senjata berlaras pendek, ada senjata laras panjang, bahkan Scorpion lengkap dengan teleskopnya kita punya.
jarak tembak pun sudah maksimal. Jadi kita ini tapi tetap mengacu pada 3 ajas kami. Ajas legalitas, necesitas, dan proporsionalitas dalam hal menggunakan senjata api. Ini selalu saya tekankan kepada anggota kami di lapangan. Di legalitas kita harus punya dasar, punya surat senjatanya, lulus dia psikologinya, itu surat perintah tugasnya, selalu dibekali itu. Kemudian necesitasnya, pantas nggak kehadiran kita di suatu tempat dengan surat perintah kita yang ada. Kemudian proporsionalitas, ini layak kita ketika menggunakan senjata api, kita harus mengacu itu 4 pertanyaan minimal itu. Sudah pantaskah kita melakukan upaya paksa, walaupun itu secara terukur ya, menggunakan senjata api? Apakah tidak ada cara lain? Memang itu cara satu-satunya. Nah, itu baru kita gunakan. Sudah bahasanya sudah kita perhitungkan dengan itu tadi. Baru kami gunakan itu, jalan terakhir. Masih bisa kami gunakan, tidak perlu gunakan senjata api, kami tidak akan menggunakan. Walaupun kami dibekali dengan itu. Nah ini perlu sampaikan ke semuanya. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.